Halo dan selamat datang di edisi laporan hari Senin, 26 Januari dari Bordier. Antara Davos, bolak-balik Donald Trump soal Greenland, ancaman perdagangannya terhadap Eropa, dan kemungkinan intervensi Amerika Serikat dalam waktu dekat di Iran, pasar saat ini didominasi oleh kebisingan. Dari sisi fundamental, indikator-indikator utama yang Anda lihat di sini untuk Amerika Serikat dan Eropa menunjukkan ketahanan aktivitas di sektor jasa, dengan indeks PMI sekitar 52, yang berarti berada di wilayah ekspansi, serta adanya perbaikan bertahap di sektor industri, bahkan di Eropa, di mana PMI mendekati batas ekspansi di angka 49,4. Dan kita melihat khususnya bahwa pesanan baru meningkat di Jerman. Kami memulai tahun ini dengan alokasi aset yang cukup pro-risiko dan kelebihan bobot pada emas. Dan emas kembali muncul sebagai aset dengan kinerja terbaik di portofolio kami sejak awal 2026, dengan kenaikan 8,2% pada minggu lalu dan harga tertinggi sepanjang sejarah pagi ini, mendekati $5.100 per ons. Percepatan pergerakan naik yang baru-baru ini terjadi adalah fakta dan harus mendorong kita untuk berhati-hati. Pertanyaannya sekarang adalah apakah emas berada di wilayah gelembung ataukah pergerakannya dalam beberapa tahun terakhir bersifat struktural? Nah, kami akan menjawab pertanyaan ini bersama Gianluca di podcast kami hari Kamis. Untuk hal lainnya, meskipun kami tetap memantau resiko terkait isu-isu seperti kebijakan fiskal dan suku bunga Jepang atau hasil di sektor teknologi, menurut kami konteks makroekonomi masih positif, terutama untuk kredit korporasi dan juga untuk saham yang didorong oleh tema-tema sekuler yang berkaitan dengan teknologi, pencarian kedaulatan, dan baru-baru ini pengendalian sumber daya. Tema-tema ini sangat kuat dan sedang membentuk ulang dunia. Dalam jangka pendek, publikasi hasil dan prospek tahun 2026 yang akan menentukan tren. Proyeksi keuntungan telah direvisi naik dalam beberapa bulan terakhir di Amerika Serikat dan mulai mengalami hal yang sama di Eropa. Ini merupakan sebuah dukungan. Dari sisi investasi kami tetap positif terhadap perusahaan unggulan Prancis, GTT, yang hampir memonopoli pasar global untuk membran yang diperlukan dalam pembuatan tangki pengangkut LNG, yaitu gas alam cair. Peningkatan besar dalam kapasitas produksi dan ekspor LNG secara global akan berdampak pada lebih banyak pesanan kapal untuk mengangkut LNG tersebut, dan dengan demikian juga lebih banyak pesanan untuk GTT. Oleh karena itu, kami percaya bahwa saham ini seharusnya dapat melanjutkan fase kinerja unggul yang telah tercatat sejak lebih dari 2 tahun lalu pada awal tahun ini. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa minggu depan.